Halo anak-anak, kembali lagi bertemu bersama Miss Maria. Pada kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran supaya siswa dapat memahami teks tentang ciri khas hewan. Kedua, mengetahui sistem pernapasan pada hewan. Baiklah, kalian bisa memperhatikan teks berikut, namun sebelumnya kalian lihat gambar yang ada di pojok. Nah, gambar ini adalah gambar seorang anak perempuan yang sedang melihat ikan yang berada di dalam akuarium. Melalui gambar ini, perhatikan teks berikut ini. Misalkan bacakan, Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Ya, melalui teks bacaan Dayu dan ikan emas, kalian telah memperoleh yang namanya informasi. Apakah itu informasi? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya dengan singkatan adik Simba. Apa kepanjangan dari adik Simba? A. Apa? Di mana? K. Kapan? Siapa? M. Mengapa? Ba. Bagaimana? Nah, anak-anakku, supaya lebih mudah, perlu kita membuat yang namanya peta pikiran atau biasa dikenal dengan mind map untuk mengelompokkan setiap pertanyaannya. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Berikut, Miss akan berikan teks peta pikiran dari teks Dayu dan ikan mas. Ya, kalian perhatikan peta pikiran berikut. Yang di tengah itu yang berwarna kuning, itu adalah judul dari teksnya adalah Dayu dan ikan mas. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Yang pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Dari teks tadi kalian bisa menyusun pertanyaan dan kalian juga bisa menjawabnya langsung. Jawabannya adalah ikan mas koki. Siapa yang memelihara ikan hias? Dayu yang memelihara ikan hias. Di mana ikan hias itu dipiara? Ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Ikan hias itu diberi makan setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Akuarium dibersihkan setiap seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Dayu memperhatikan mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Baiklah anak-anak, dari materi yang sudah Miss berikan, kalian tentunya pasti bisa kan untuk menemukan informasi dari teks sehingga mengubahnya menjadi pertanyaan dan diberi jawaban dengan menggunakan peta pikiran seperti yang tampil di layar berikut. Kita lanjutkan. Nah, dari teks bacaan ikan tadi, kita ke materi sistem pernapasan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Nah, untuk bernafas pasti ada namanya sistem pernafasan.
Apa itu sistem pernapasan? Adalah proses pengambilan gas oksigen dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida dari dalam tubuh makhluk hidup. Yang kita bahas sekarang adalah sistem pernapasan pada hewan. Untuk sistem pernapasan pada hewan, Miss kelompokkan ada beberapa hewan yang akan Miss bahas di sini. Yang pertama, cacing tanah atau vermes, serangga atau insekta, ikan atau pisces, amfibi, ular atau reptilia, burung atau aves, binatang menyusui atau mamalia. Berikut penjelasannya satu persatu. Cacing tanah atau vermes. Cacing tanah bernafas melalui permukaan tubuhnya. Cacing tanah memiliki kulit yang tipis. Pada permukaan kulit cacing tanah terdapat banyak pembuluh darah. Kulit cacing tanah juga menghasilkan lendir. Oleh karena itu, kulit terlihat basah dan lembab. Kondisi ini menyebabkan cacing dapat menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida secara langsung melalui permukaan kulit. Itulah sebabnya cacing membutuhkan tempat lembab atau basah. Tempat lembab membantu proses pernapasan agar dapat berlangsung dengan baik. Berikut adalah contoh gambar sistem pernapasan pada cacing. Kita lanjutkan pada hewan serangga atau insekta. Berikut adalah gambarnya dan penjelasannya. Serangga memiliki alat pernafasan berupa trakea. Hewan yang termasuk jenis serangga contohnya nyamuk, belalang, lalat, rayap, dan kupu-kupu. Trakea adalah pembuluh-pembuluh halus yang bercabang dan memenuhi seluruh bagian tubuh serangga, kemudian bermuara pada stigma. Stigma ialah lubang atau corong yang terletak di sisi tubuh bagian kanan kiri. Stigma berfungsi sebagai jalan keluar masuknya udara. Oksigen tidak diedarkan melalui darah, tetapi diedarkan melalui sistem trakea. Keluar masuknya udara disebabkan gerakan otot tubuh secara teratur. Selanjutnya adalah ikan atau pisces. Ikan memiliki alat pernafasan berupa insang. Insang terletak di sebelah kanan dan kiri kepala. Insang ini berjumlah 4 pasang. Bagian-bagian insang berbentuk lembaran yang disebut lembaran insang. Pada lembaran insang terjadi pertukaran udara. Ikan juga mempunyai gelembung renang untuk menyimpan oksigen dan mengatur gerak. Ikan memperoleh oksigen dari dalam air. Mekanisme pernapasan ikan melalui beberapa tahap. Pertama, mula-mula ikan membuka mulutnya untuk mengambil air. Air kemudian mengalir masuk ke rongga mulut menuju lembaran insang. Setelah itu, air keluar melewati tutup insang. Ketika air melewati lembaran insang, oksigen diikat oleh Hb atau hemoglobin darah. Pada saat yang sama, Hb juga melepaskan karbon dioksida ke air. Selanjutnya adalah amfibi. Jenis binatang amfibi adalah kata. Kenapa disebut sebagai binatang amfibi? Karena bisa hidup di darat dan di air. Katak pada saat masih menjadi larva untuk bernafasnya menggunakan insang luar, dan pada saat menjadi berudu berbentuk insang dalam yang digunakan sebagai alat pernapasan. Namun, ketika katak tumbuh menjadi katak dewasa, katak bernafas dengan menggunakan paru-paru dan kulit. Mekanisme pernapasan paru-paru terdiri dari inspirasi dan ekspirasi yang berlangsung dengan mulut tertutup. Pada hewan ini tidak mempunyai tulang rusuk dan sekat rongga badan, sehingga mekanisme pernapasannya diatur otot-otot rahang bawah dan perut. Baiklah, apa yang dimaksud dengan fase inspirasi? Merupakan fase yang dimana fase masuknya udara bebas melalui celah hidung atau kuane menuju rongga mulut kemudian ke paru-paru. Mula-mula celah tekak dan mulut dalam keadaan tertutup dan otot rahang bawah mengendur. Otot sternohyoideus berkontraksi sehingga rongga mulut membesar. Dengan membesarnya rongga mulut, kemudian udara masuk ke dalam rongga mulut atau melalui kuane. Setelah udara masuk, kuane tertutup oleh suatu klep, diikuti kontraksi otot rahang bawah dan otot geniohyoideus, sehingga rongga mulut mengecil dan udara masuk ke celah-celah yang terbuka menuju ke paru-paru. Kemudian terjadi pertukaran gas. Oksigen diikat oleh eritrosit dalam kapiler dinding paru-paru. Kemudian untuk fase ekspirasi, yaitu
Mula-mula otot rahang bawah mengendur, otot sternocleidomastoideus dan otot-otot perut berkontraksi. Akibatnya udara di dalam paru-paru tertekan keluar, masuk ke dalam rongga mulut. Celah tekak menutup dan guana membuka otot rahang bawah berkontraksi diikuti otot hyoideus sehingga rongga mulut mengecil dan udara yang mengandung karbon dioksida dari paru-paru keluar melalui guana. Selanjutnya adalah reptilia. Reptil bernafas dengan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Dalam paru-paru, oksigen diserap, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan. Contoh reptil adalah ular, kadal, buaya, cicak, dan biawak. Paru-paru reptilia berada dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptilia lebih sederhana, hanya dengan beberapa lipatan dinding yang berfungsi memperbesar pertukaran gas. Pada reptilia, pertukaran gas tidak efektif. Pada kadal, kura-kura, dan buaya, paru-paru lebih kompleks atau lengkap dengan beberapa belahan-belahan yang membuat paru-parunya bertekstur seperti spons. Reptil yang sering berkubang di air misalnya buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Tujuannya agar air tidak masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya adalah burung atau aves. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, bagian-bagian dari sistem pernapasan pada burung. Yang biasa kita lihat, burung merupakan jenis hewan yang memiliki kemampuan dapat terbang. Pada saat terbang, otot-otot dada menggerakkan sayap sehingga pengambilan nafas oleh paru-paru. Oleh sebab itu, burung juga memiliki alat bantu pernapasan berupa kantong udara atau saccus pneumaticus. Untuk letak kantong udara itu sendiri pada burung yaitu yang pertama terletak pada pangkal leher, kedua pada ruang dada bagian depan, tiga antar tulang selangka, empat pada ruang dada bagian belakang, lima pada rongga perut dan ketiak. Kemudian fungsi dari kantong udara yang pertama, membantu pernafasan ketika terbang, menyimpan cadangan oksigen, memperbesar atau memperkecil berat jenis pada saat berenang, mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu banyak. Kita lanjutkan ke mamalia. Ambil gambarnya, contohnya adalah hewan anjing. Ya, berikut ada penjelasannya. Mamalia ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Mamalia yang hidup di darat mempunyai alat pernapasan mirip dengan manusia, yaitu hidung, pangkal tengkorak, batang tengkorak, dan paru-paru, seperti kambing, sapi, kuda, kerbau. Mamalia yang hidup di air juga bernafas dengan paru-paru, tetapi pada hidungnya dilengkapi oleh katup. Katup itu akan menutup pada saat menyelam dan akan terbuka pada saat muncul di permukaan air. Mamalia yang hidup di air mengambil oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Contoh mamalia yang hidup di air adalah paus, lumba-lumba, dan duyung. Baiklah anak-anak, itulah yang dapat kami sampaikan. Jadi melalui pembelajaran kali ini, kalian sudah mempelajari tentang mencari informasi dalam teks bacaan sehingga kalian bisa membuat namanya peta pikiran. Kemudian yang kedua adalah kalian mengetahui sistem pernafasan pada hewan. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Dah.